Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video praktikum, yaitu percobaan manometer menggunakan suntikan pada materi fluida statis hukum Pascal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Namalia Erika Kusma Wildani dengan NPM 21403050097. Baik, langsung saja kita ke pembahasan praktikum kali ini. Pada praktikum kali ini, saya mengambil materi dari fluida statis hukum Pascal, yaitu yang berjudul percobaan manometer menggunakan suntikan. Tujuan dari praktikum yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan tekanan serta mengetahui hubungan perubahan volume terhadap tekanan. Sebelum melakukan praktikum, ada baiknya kita mengetahui landasan teorinya. Fluida adalah zat cair atau gas yang dapat mengalir. Fluida memiliki sifat yang bisa mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain. Fluida dibagi menjadi dua, yaitu ada fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statistika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang fluida yang diam. Massa jenis suatu zat dapat didefinisikan sebagai perbandingan massa dengan volume zat tersebut, yang dapat dirumuskan dengan ρ sama dengan m per v. Dengan keterangan, ρ sama dengan massa jenis, m sama dengan massa benda, dan v sama dengan volume benda. Tekanan di dalam zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatik. Salah satu hukum utama hidrostatik adalah hukum Pascal. Hukum Pascal ditemukan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Blaise Pascal. Ia mengatakan bahwa tekanan yang diberikan dalam suatu fluida pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum ini dapat dituliskan dengan persamaan F1 dibagi luas penampang 1 sama dengan F2 dibagi luas penampang 2. Dapat disimpulkan jika memberikan gaya yang kecil pada penghisap dengan luas penampang yang kecil akan menghasilkan gaya yang besar dengan luas penampang yang besar juga. Alat dan bahan. Alat dan bahan dalam praktikum kali ini meliputi 2 buah suntikan dengan diameter 10 ml, gelas yang berisi air, selotip, selang bening dengan panjang 10 cm, gunting, sendok, dan pewarna makanan. Cara kerja pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, siapkan gelas yang berisi air, pewarna makanan, dan sendok. Kemudian masukkan pewarna makanan ke dalam gelas yang berisi air, lalu aduk hingga air dan pewarna tercampur. Kemudian sedotkan air pewarna menggunakan salah satu suntikan sampai terisi penuh. Langkah kedua, siapkan selang bening dengan panjang 10 cm. Lalu, pasang suntikan yang belum terisi air ke ujung selang. Kemudian, ambil selotip yang telah digunting, lalu rekatkan pada suntikan dengan lantai. Ketiga, ambil suntikan yang berisi air berwarna, lalu pasang suntikan ke ujung selang satunya. Kemudian rekatkan menggunakan selotip yang telah digunting seperti ini. Setelah terpasang seperti ini, lakukan 2 percobaan, yaitu percobaan yang pertama, dorong tuas suntikan A secara perlahan. Lalu amati apa yang terjadi pada perilaku suntikan. Kemudian untuk percobaan yang kedua, yaitu dorong tuas suntikan B secara perlahan dan amati apa yang terjadi pada perilaku suntikan. Setelah itu, tuliskan hasil percobaan. Berdasarkan hasil pengamatan dari praktikum yang telah saya lakukan, terdapat 3 kondisi. Kondisi pertama yaitu sebelum suntikan A didorong, suntikan A terisi penuh dengan air berwarna, dan katup suntikan A berada pada posisi di atas dan katup suntikan B berada pada posisi di bawah. Pada kondisi kedua, ketika katup suntikan A didorong, maka katup suntikan A yang tadinya di atas itu menjadi di bawah, dan katup suntikan B yang tadinya di bawah itu menjadi di atas. Air berwarna dari suntikan A mengalir dalam selang dan masuk ke dalam suntikan B. Pada kondisi yang ketiga, yaitu sebelum katup suntikan B didorong, suntikan B terisi air serta katupnya berada di posisi atas dan katup suntikan A di posisi di bawah. Setelah suntikan B didorong, katup suntikan B yang tadinya di atas itu menjadi di bawah dan katup suntikan A yang tadinya di bawah itu menjadi di atas.
air dari suntikan B mengalir ke dalam selang dan masuk ke dalam suntikan A. Berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, maka dapat saya simpulkan yang pertama yaitu perubahan tekanan pada fluida dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, lalu percepatan gravitasi, serta kedalaman titik dalam suatu zat cair, sehingga persamaan dapat dituliskan P sama dengan ρ kali G kali H. Yang kedua, dari dasar teori yang telah diketahui bahwa hubungan antara tekanan dengan volume yaitu berbanding terbalik. Ketika tekanan yang diberikan tinggi, maka akan semakin rendah volumenya. Begitupun juga sebaliknya. Ketika tekanan yang diberikan rendah, maka akan semakin tinggi volumenya. Sekian dari video praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.